pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan jadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu, weke Cina, ya, dipimpin oleh Cina, karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan. Apakah bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi ini semacam proksi dari kekuatan Cina, Pak? Bisa? Menurut saya, ya, kalau kita lihat perjanjian-perjanjian dan hubungan yang dilakukan oleh Jokowi, baik menerima tamu-tamu luar negeri, khususnya RRT datang di Jakarta, maupun dalam perjanjian di Chengdu, itu di sana di RRT, Xi Jinping, ya, itu menunjukkan berat sebelah. Kepentingan Cina lebih banyak daripada kepentingan Indonesia, ya, dan kerugian Cina Indonesia lebih banyak daripada kerugian Cina. Betul. Ambil contoh satu aja, PIK 1. PIK 1. Kita lihat PIK 1 itu boleh dikatakan Cina baru lah, kota Cina baru, seperti Guangzhou. Yeah. Bahkan masjid pun tidak ada di situ. Iya, iya, betul. Dan semua ornamen-ornamen itu Cina. Itu satu gambaran kita anggap bahaya kuning. Yeah. PIK 2 itu juga lebih dahsyat lagi. Jadi PSN, Pak, ya? Jadi PSN. Dan menyangkut luas dari Tangerang Selatan sampai ke Banten. Yeah. Sampai ke ujung Banten. Yeah. Jadi menunjukkan bahwa bahaya kuning itu ternyata memang betul dirasakan oleh masyarakat. Saya anggap di dalam hati saya menganggap yang tidak ikut mau menyelamatkan kekayaan bangsa untuk kepentingan rakyat Indonesia, saya anggap dia pengkhianat bangsa Indonesia. Bukti Jokowi menjual Indonesia ke Cina makin banyak terlihat belakangan ini. Ucapan Cak Nun soal Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang Cina mulai terbukti. Jokowi dinilai melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan melakukan penjajahan dengan gaya baru yang terlihat jelas dalam proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK yang membeli paksa tanah pribumi dengan sangat murah. Daerah PIK tersebut telah dikuasai oleh Cina yang ditandai dengan ada patung naga besar yang identik dengan simbol Cina. Hal ini sesuai dengan ucapan Cak Nun yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia akan maju, namun bukan dimiliki rakyat Indonesia, melainkan akan dikuasai oleh bangsa Cina. Wah, saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang, di Cina apa di Indonesia sih ini? Amerika akan menjadi negara dunia kedua. Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina utara, ada Thailand, ada Myanmar, the real di Cina ini, semuanya akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan jadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu, weke Cina, ya, dipimpin oleh Cina, karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan. Bahwa hampir 85% sertifikat tanah pribumi sudah di tangan Cina semua. Itu diambil dengan dibayar atau gimana? Dibayar dan dengan menggunakan preman untuk memaksa sedikit. Oh. Jadi menurut saya itu satu kedoliman. Ya. Misalnya saja soal IKN. Ya. Itu sebagai contoh. Betul. Belum lagi yang lain-lain. Perjanjian soal di bidang kesehatan. Ya. Semua laboratorium dan rumah sakit. Bahkan dokter-dokter kalau perlu Cina. Dari Cina semua. Nah ini menurut saya menunjukkan bahwa kepentingan Cina lebih dominan daripada ini. Belum lagi yang berkaitan dengan masuknya orang-orang Cina ke Indonesia. Tidak perlu seleksi yang sangat ketat oleh dari imigrasi. Bisa begitu saja masuk.
Nah ini membuat hampir beberapa kota, terutama di pantai utara, banyak Cina-Cina dari RRT yang sudah masuk dan bermukim di Indonesia. Kita harus teliti berapa banyak. Ada yang mengatakan sudah sampai 10 juta. Ada, tentu fantastis. Tapi harus kita selidiki. Dan ini terus berlangsung. Dan sampai sekarang, nampaknya presiden yang sekarang pun mestinya menstop ini. Harus begini. Ini saya melihat belum ada tanda-tanda Presiden Prabowo ini untuk memutar haluan agar supaya gejala-gejala yang menimbulkan kepekaan sosial itu bisa dihapuskan. Sehingga saya khawatir bahwa pada suatu saat ini bisa menjadi gerakan bom waktu ini, bom waktu yang disebut amuk massa. Pak, ini kan PIK 2 itu PSN Pak ya, apa namanya? Ya. Proyek strategis nasional. Mengapa sampai itu terjadi Pak? Sebagai seorang mantan perwira intelijen, apakah Bapak melihat kok semudah itu intelijen Indonesia membiarkan hal ini terjadi? Jadi PSN. Jadi sekarang kita harus tanya, yang jadi presiden siapa pada waktu itu? Jokowi Pak. Jokowi. Presiden itu adalah dasar intelijen, adalah apa disebut penerima intelijen, penerima. Oh iya betul. Jadi dan presiden itu yang bisa mengarahkan kepada intelijen. Jadi tergantung pada presiden. Kalau presidennya terlalu memihak kepada ini, pada Cina kasarnya, ya itu. Misalnya dalam kasus istilah bahasa intelijen end usernya. End user dari intelijen itu Pak. Iya. Proyek PIK 1 dan PIK 2 diprediksi akan menjadi kompleks bernuansa Cina, eksklusif dan bagaikan negara dalam negara. Cara pembebasan dengan status proyek strategis nasional atau PSN dirasakan menindas dan merugikan masyarakat setempat. Ada penggusuran dan penjualan tanah dengan harga murah. Hal ini dianggap sebagai bagian dari strategi Cina dalam menjajah pribumi dan membangun peraturan sendiri di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Cina membuat komunitas yang tertutup dan warga pribumi tidak bisa sembarangan masuk. PIK 2 yang merugikan rakyat kecil ini justru dijadikan program strategis nasional oleh rezim Jokowi. Pada akhirnya, masyarakat hanya bisa berharap kepada Presiden Prabowo agar melepaskan Indonesia dari penjajah yang mau merebut kekayaan masyarakat Indonesia. Banyak pihak meyakini Presiden Prabowo akan bertindak tegas dalam menyelamatkan bangsa Indonesia.